Saya kerugian, tanyalah. Saksi banyak sih saya. Saya tuh ngabisin uang 60 juta 1 menit. Asli itu gila. Dan apa yang saya kayak ya udah mau gimana lagi kan, nasi udah jadi bubur tuh. Apa yang udah terjadi nggak bakal bisa kembalikan kan? Kan gitu, ya udahlah. Kita hidup tuh ya udah santai gitu kan, tetap ya. dibilang stres lah, siapa yang nggak stres kan gitu kan. Itu sih. Sebagai wanita awalnya juga gue ditolak di kalayak ramai kan. Perempuan jadi trading nanti pakai perasaan. Baper dikit loss. Mindsetnya tuh salah juga sih. Kalau dibilang tetap dibilang gambler sih. Jadi ya itu ya lah. Dia bilang trading itu judi karena dia pernah sakit hati. Apapun udah dicobain sama dia. Contoh gini, dia pernah main judi ya. Pernah main judi terus nih udah hancur nih. Dan ngelihat orang di trading, akhirnya masuk juga trading, itu tetap hancur. Oke guys, kali ini gua kedatangan 2 tamu istimewa ya, benar-benar real trading. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya siapa yang ada di depan gue ini. Mungkin yang belum banyak tahu, mereka berdua ini adalah influencer dan real trading ya, real trader ya guys, yang benar-benar wow banget ilmunya lah. Ada yang 6 tahun berpengalaman, ada yang satu lagi 3 tahun lebih berpengalaman. Benar-benar yang kita akan kupas tuntas ya. Dan ini insight buat kalian semua. Oke, sebelum itu nih ya, terima kasih sebelumnya udah datang di podcast gua ya. Nah, teman-teman di rumah kan belum banyak yang tahu ya. Kalian berdua itu siapa sih sebenarnya? Boleh deh, mulai dari Bang Jeps deh. Ya, saya sendiri sih terkenalnya Japs Queen Pet ya. Di media sosial, yang tujuan saya kan bikin grup kan untuk menyihati orang lah, untuk edukasi tujuannya lah ya. Ya pada intinya itu sih. Saya Jafar Trimaulana yang terkenal Japs Queen Pet. Oke, siap. Kalau lu nih? Oke, kalau gue Ayu Nur Permana, kalau gue aktif juga untuk share edukasi mengenai industri trading ataupun investasi ya. Dan gue juga seorang trader kurang lebih dari 2019 lah sampai sekarang. Oke. Siap. Nah, kalian berdua ini kan influencer keuangan lah ya, masuknya ya. Dan pastilah kita semua tahu lah ya, background kalian berdua ini benar-benar wow banget di industri ini. Khususnya Bang Jeps nih ya. Bang Jeps sendiri kan ini kalau kita lihat nih ya di sosial media ini kan aktifnya di forex nih. Tapi ini bionya ada kripto juga nih. Gimana nih sebenarnya? Apa hanya diversifikasi apa bagaimana nih? Diversifikasi sih lebih tepatnya. Jadi cari uangnya di forex atau? Enggak, jadi emang pure sebenarnya tuh saya dari dulu trade-nya di kripto. Emang dari dulu nggak ada grup-grupan sih. Saya solo trade lah. Nah, tujuan saya di forex itu sebelumnya karena ada orang yang menyesatkan lah, akhirnya saya bikin grup untuk tujuannya menyehati gitu sih. Lebih tepatnya sekarang kan lagi boomingnya kan itu ya, apa sih yang mentor-mentor berbayar gitu. Waduh. Ya akhirnya saya masuk lah. Banyak sih yang ngeluh sih, sebelumnya kan saya emang di kripto solo lah, gak ada grup. Mungkin followers lama saya tahu lah ya dari dulu di Instagram itu. Dan akhirnya tujuan kita bikin grup ya karena dari keluhan orang sih. Ada yang DM saya kalau industri forex ini makin marak gitu kan ya, kenapa nggak bikin grup trading bang ataupun kripto? Saya emang nggak bikin dari dulu. Dan ini forex lebih parah sih menurut saya. Benar. Berapa jumlah followersnya? 100 berapa? 100.000 lebih. 100.000 lebih, benar-benar wow banget. Oke, sekarang giliran Ayu nih. Gimana nih yuk? Aduh, boleh deh. Lu tuh kan yang gue tahu di sosial media ya. Gue kenal Ayu ini cukup lama ya guys, dari 2019 ya. Kita berdua ini trader inilah ya, cewek yang jarang banget 2019 ya, nggak sebanyak sekarang nih ya. Nah, awalnya kan lu tuh di saham ya? Iya. Di saham kan. Gue juga mulai edukasi di saham. Nah, tiba-tiba lu beralih ke forex gimana sih sebenarnya? Jadi pertama itu gue kenal industri trading itu memang saham. Gitu ya. Nah di saham kemudian gue merasa kayaknya ada hal lain deh selain saham yang harus gue pelajari. Kemudian gue merambah ke sekitar 2020 atau 2021 itu gue ke kripto. Nah di kripto gue merasa kayak gue agak sulit untuk membaca fundamental gitu dibanding di saham ya gitu. Kemudian gue merambah lagi di forex karena gue merasa industri tadi tuh gak cuma saham. Jadi gue pengen menguasai semua instrumen trading kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Berarti kalian ini percaya kalau
trader hebat ini berasal dari forex. Gue salah satu yang percaya kalau trader yang hebat itu berasal dari forex gitu kan. Cuman nih kalau dulu sedikit lah trader forex karena nggak sebanyak sekarang gitu kan. Sekarang peluangnya banyak banget nih untuk trader forex dapat cuan dari mana-mana. Kalau dulu kan bener-bener full edukasi banget ya. Nah untuk yang hangat dibahas ini ya, trading dan investasi ini sebenarnya apa ya? Trading dan investasi ini kan adalah dua hal yang berbeda. Kalaupun cangkupannya sama ya, sama-sama kita gamenya perkalian ya. Menurut lu berdua nih ya, trading sama investing itu tuh lebih cuan mana sih? Gitu loh. Mulai dari lu deh, boleh deh. Oke, kalau misalkan lebih cuan yang mana? Itu tergantung juga lu mau trading di mana dan investasinya di instrumen mana. Cuannya kita ngambil rata-rata ya, orang-orang Indonesia kan pengennya cepet gitu kan. Cuman kan game sabar itu sangat-sangat sangat-sangat oke banget gitu ya. Pasti banyak yang memilih trading. Nah, menurut lu ya, kalau lu tadi bilang kan kalau trading itu tergantung orangnya. Kalau ambil rata-rata orang Indonesia tuh yang mau cepet segala macam tuh gimana tuh? Tanpa mikir kalau investasi jangka panjang itu game yang salah. Karena ada orang yang mikirnya kayak gitu tuh. Jadi kalau misalkan kita memang mau main cepat ya itu kita larinya ke trading. Tapi kan jarang ada orang yang mau bersabar nunggu menghold atau menginvest dalam jangka yang tahunan gitu. Karena orang berpikir ketika kita masuk ke dalam dunia investasi atau dunia trading itu langsung profit. Begitupun dengan investasi, yang dia pikirkan adalah profit. Tapi untuk dia menunggu ketika dia investasi itu dia nggak mau, kan kayak gitu. Nah, tetapi jangan cuman difikirkan seberapa profitnya, lebih profit mana nih investasi atau trading. Tapi pikirkan juga resikonya, ya kan? Ketika kita sebanyak apapun kita berinteraksi, bertransaksi di market, ada peluang untuk loss itu juga lebih besar, gitu. Jadi di trading itu profit bisa lebih banyak dan lossnya juga bisa lebih banyak. Kalau misalnya kita memang salah dalam menganalisa, gitu. Oke. Nah kalau untuk Bang Jeb sendiri tuh gimana sih Bang? Ya kalau saya sendiri sih investasi sama trading itu kan kosakata yang berbeda ya. Iya, ya betul. Trading itu kan adalah berdagang ya. Dan investasi kan kita kan mikirnya long term ataupun jangka panjang. Cuman kebanyakan orang kan yang mikirnya pengen cepet kaya gitu kan ya. Nah solusinya ya mati aja lah gitu kan ya. Karena nggak ada yang instan lah. Mie aja yang instan kan harus dimasak lah. Nggak ada yang instan kan. Iya, benar. Jadi kalau dia mikirnya mau trading, ya trading kalau mau jangka pendek ataupun dikenal scalper bisa untuk mencari uang. Tapi kalau kita mikir investasi ataupun kita tipenya investasi dan mikirnya jangka panjang, ya udah sabar itu adalah kunci utama. Menurut saya seperti itu sih. Berarti kalau ada orang yang bilang ada swing atau scalping ya. Betul. Berarti lebih cuan mana sih sebenarnya tuh? Kalau untuk kalau untuk pemula lah ya. Kalau untuk pemula ya, dan keduanya sebenarnya bisa cuan sih. Tergantung dianya sih, semua tergantung orangnya sih, Mbak ya. Karena menurut saya ya seorang scalper itu kan agak berat ya, terutama dari risiko yang adanya gitu ya. Ruginya cepat, untungnya pun cepat. Dan pemula ini maunya jadi scalper, dan otomatis kan pemula yang namanya pemula ya, mikirnya mau cepat kaya. Itu salah kan konsepnya. Berarti trading itu tuh bukan jalan pintas untuk bukan jadi jalan kaya? pintas, bukan. Trading itu kita bisa kaya dari trading. Asalkan apa? Kunci utamanya tetap sabar. Karena kan 1% sabar, 99%-nya trading. Menurut saya seperti itu sih. Berarti sekali lompat makanya tinggi. Ya, gitu. Itu untuk jiwa scalper ya. 1%-nya sabar, 99% trading. Kalau seorang swinger ataupun orang mikir konsentrasi ke depannya ataupun jangka panjangnya, 99% itu sabar. 1% itu udah trading. Gitu sih. Oke. Soalnya banyak banget nih ya, karena anak-anak muda nih ya, anak-anak muda. Waduh, ngelihat para influencer kripto, forex, flexing sana sini Ya, gitu itu kan. makanya saya benci sih. Jadi keluar dari perbudakan. Join trading. Nah, itu sih. Akhirnya banyak yang FOMO dan itulah gitu. Nah, kalau lu nih Yu, gimana nih menurut lu nih untuk anak-anak muda seperti itu yang mindsetnya trading bisa jadi jalan pintas karena kan mereka pasti punya mentor online ya, role modelnya punya lah ya, apalagi sekarang ya zaman digital seperti ini ya. Gimana cara nih anak muda nih bisa ngefilter itu gitu loh? Oke, karena saking banyaknya konten kreator ya, yang kita mau di media sosial manapun tuh konten kreator banyak ya. Menurut gua kita harus pinter-pinter memfilter, lihat dulu dari track record.
Oke. ya kan? Kita bisa loh memilih nih si influencer itu dia beneran trading atau dia cuman tradingan. Itu banyak yang kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu. Atau dia sebenarnya cuman ya pengen bikin orang-orang ngikut sama dia doang gitu. Padahal dia sales atau apa. Kan bisa kayak gitu. Nah, kita lihat dari track recordnya, dia itu punya edukasi atau enggak? Dia punya ilmu atau enggak? Punya value atau enggak? Yang bisa dia sampaikan. Karena kalau cuman bikin JJ-JJ-an doang kan, jedak-jedak apa nggak ada value-nya, nggak ada edukasinya gitu kan. Oh, gue suka jedak-jedok nih, aduh. Kalau jedak-jedok tuh nggak masalah. Yang penting lu punya ilmu, punya edukasi yang bisa lu sampaikan ke orang gitu. Dan jangan sampai cuma menyesatkan, lu bikin JJ kemudian lu menyesatkan orang-orang yang FOMO, orang-orang yang merasa life quarter crisis, cari duit kemana, ya udahlah ngelihat Aca karena dia bikin JJ profit Keluar dari perbudakan, masuk ke siapa nih? Oke, berarti trading itu tuh nggak bisa ya dijadiin kerjaan sampingan atau side hustle lah sebenarnya. Bisa, sangat bisa sebenarnya, sangat bisa. Semua tergantung orangnya sih dan balik lagi ke manusianya. Sangat bisa, dan pada intinya kan trading itu kan apa ya? Kayak namanya berdagang, ada untung ada rugi, gitu kan ya. Nah, kita kan harus meminimalisir kerugian terutama. Kita maunya cuan, bukan buntung kan. Nah, kebanyakan orang kan ini kan pada FOMO. Kemakan konten-konten flexing yang tadi Mbak bilang ini. Betul. Ngelihat konten si A running 1 miliar, ujung-ujungnya jualan kelas 50.000. Itu kan ampas saya bilang. Lihat kalau emang orang ini kan banget butuh duit ini, asli kalau kayak gini. Karena memang dia gak ada ilmunya, jujur, bukan ngejat atau gimana ya Mbak. Itu benar-benar gak ada ilmunya. Benar. Iya, kalau emang dia runningan dia 5 miliar, 1 miliar, kenapa harus buka kelas 50.000? Iya benar. Yang gak seberapa dari portofolio dia loh Mbak. Secara logika gitu loh. Itu kan aneh. Dan itu banyak banget yang masuk 300 orang. Orang itu 300 pada sinting deh kayaknya. Itu makanya yang itu. pengen lu iniin apa yang pengen, batas. Oke. Karena setiap saya tanyain minimal portofolio MK5 nggak pernah ada. Sampai sekarang pun orang yang mamer-mamer running profit nggak pernah ada MK5. MK5 itu nggak bisa dibohongin bro. Saya bilang pakai broker apa? Lah ya, apapun itu sok injek MK5 nggak bisa dibohongin bro. Historical tuh ada semuanya, nggak bisa dibohongin. Nggak pernah mau. Runningan dia 5 miliar, anak SD juga bisa kalau bagi akun demo, kan gitu. Benar. Gitu sih. Oh berarti trading ini memang bisa dijadikan kerjaan sampingan. Sangat bisa. Gitu. Cuman kan ini kan pakai sudut pandang gue nih orang awam lah ya. Betul. Gue orang awam banget, gue nggak tahu nih trading apa. Cuman gue mau cari kerja sampingan ya trading tadi. Tapi kan belajar trading kan kalau nggak intensif tuh susah ngefilternya. Betul. Ada nggak sih pesan gitu untuk orang yang seperti itu tuh gimana? Gitu. Coba mulai dari siapa ya? Lu deh, coba. Kalau misalkan memang mau belajar trading ya, tadi yang lo bilang bahwa kita harus benar-benar fokus. Gak bisa kita belajar tuh cuman semut-mutnya kita doang. Sebulan sekali, 2 bulan sekali itu gak bisa. Ya, karena trading itu teori, setelah teori harus dipraktekin kan. Betul. Nah kalau misalkan lu belajar cuman mut-mutan doang, nggak akan bisa. Gue sedikit cerita, gue sempet sampai cuti kuliah. Oke. Karena gue merasa kayak gue harus fokus deh di industri trading ini. Karena kebetulan waktu itu gue kayak udah akhir-akhir kuliah gue merasa kayak gue belum mampu untuk menyelesaikan skripsi per tahun itu. Jadi gue pikirkan untuk gue cuti dulu, habis itu gue belajar trading. Bener gue situ gue belajar kayak sama temen gue deh 3 orang. Kita bertiga sama-sama belajar trading. Yang bertahan cuman gue karena gue bener-bener fokuskan itu belajar trading gitu. Dan kalau misalnya bagi pemula, kalau misalkan memang mau belajar banyak kok yang ilmu-ilmu yang gratisan kok ya di YouTube ya kan, di buku-buku atau di TikTok tuh juga banyak ilmu-ilmu gratisan. Cuman yang tadi saya bilang bahwa harus difilter dulu dapat ilmu dari mana. Takutnya kan menyesatkan atau apa. Bener. Berarti lu berdua ini benar-benar mulai otodidak atau sebelumnya pernah punya mentor nggak sih pas awal-awal tuh? Kalau saya pribadi saya punya mentor sebelumnya. Jarang nih, orang sering nggak nanya kayak gini, lu punya mentor apa nggak? Sering. Sebenarnya awal-awal tuh gimana sih sampai ada di titik ini gitu, kalian berdua nih? Sebenarnya ya awal ya gitu sih, sejalannya aja sih otodidak sih awalnya. Awalnya kan saya kan dari digital marketing dan punya lompatan ke trading karena menurut saya itu dulu trading bisa bikin gitulah. Iya, bisa bikin kaya. Iya, mindset gue juga dulu gitu. Oh, Betul. trading bisa bikin kaya gitu kan. Dan itu nggak semudah itu. Yang dibalikin sama gue.
Dan itu nggak semudah itu gitu loh. Dan itu nggak semudah itu dan itu banyak banget sih lika-likunya. Belajar sana sini itu banyak dan akhirnya saya kenal mentor. Banyak sih mentor itu tahun 2018. Mungkin ada yang kenal juga RCT itu dulu. Tahun itu sangat viral banget itu dia. Mentor kripto dulu ya, dan dulu punya mentor forex juga. Jadi punya lompat-lompatan lah. Iya. Dulu kan nggak seaktif sekarang ya. Betul. Bisa dihitung jari. Dulu tuh kayak sepi amat gitu, Iya, sepi sepi banget. banget. Iya. Ih. Dan itu cuma YTTA lah disebutnya. Iya, Pasti. Iya, yang tahu-tahu bener, aja. Gitu sih. Tapi walaupun dulu jarang, hujatannya sering, sekarang udah banyak, hujatannya makin sering lagi. Itu kenapa lagi ya? Oke, berarti kan kalau misalnya trading ini nggak bisa dijadiin kerja sampingan gitu. Anak muda nih ya, misal yang baru lulus gitu, mau kerja sampingan, dia mau jadi trader gitu, ngikutin kalian berdua, gitu kan? Pasti kan mikirnya, bener nggak sih gue harus trading? Kalau misalnya nih ya, apa ya, gue bahasnya, kalau dari kacamata gue ya, sudut pandang gue gitu kan, trading itu bisa dijadiin sampingan, benar, tergantung orangnya. Tapi kan ada juga yang bilang kalau lu mau ikutin, kalau mau kayak dia, kalau lu mau hidupnya kayak dia, lu ikutin dia masuk trading, gimana tuh? Berarti kan mau nggak mau kita harus ini dong, apa namanya? FOMO juga jatuhnya kan? Jatuhnya FOMO juga. Betul. Tapi kan kalau yang di side hustle ini trading atau apa trading bisa dijadikan sampingan, secuannya itu lebih cuan bisnis atau trading? Kalau saya Ya, pribadi. kalau trading ya, trading kan bisa dijadikan sampingan ya. Iya. Antara trading sama bisnis. Tapi gue percaya kalau trading itu bisnis. Betul. Ya kan? Betul. Lebih cuan mana sih antara kedua itu, coba gue mau tahu. Sebenarnya tergantung manusianya, balik lagi ya. Dibilang lebih cuan mana, jadi gini loh konsepnya. Orang mau trading ya gitu kan, mikirnya cepat kaya, sedangkan dia kan nggak punya backup untuk ini nih, si modal untuk trading tersebut. Iya. Kalau saya pribadi, saya ngelihat nih income yang lebih besar dulu mana nih. Trading tetap saya jadikan sampingan untuk prinsip saya pribadi nih. Kalau untuk pemula, tetap saya jadikan sampingan dan saya bakal tetap fokus di bisnis utama saya. Misalnya kan tadi kan nanya gedean bisnis ataupun Iya, trading. Itu kuncinya maksud saya. Jadi dilihat dulu nih, maksudnya ya income-nya lebih besar mana ke trade. Sedangkan lu kan pemula. Iya. Pemula mau masuk dunia trading dan otomatis kan modal dari trading ini dari bisnis ya kan. Iya. Kalau bisnisnya nggak jalan, dari mana modal lu kan nanti? Gitu. Kalau lu lagi bisnis terus lu pemula masuk ke trading, itu kayaknya salah deh Berarti kalau mindsetnya. karyawan tuh gimana tuh? Nah itu maksudnya seperti itu. Itu salah banget. Banyak orang yang gara-gara trading akhirnya keluar kerja, itu agak idiot sih menurut blunder saya. ya? Blunder. Oke. Nah, berarti kalau bahas-bahas trading nih ya, kan apa ya? Trading itu tuh suka dikaitkan dengan judi, ya kan? Suka juga dikaitkan dengan alah trading itu namanya doang trading gitu. Aslinya mah cuman skema Ponzi modern. Oke. Terus juga ada robot trading segala macam. Kalian berdua tuh nanggapinnya tuh gimana sih semua itu tuh? Sebagai kacamata real trader yang 24 jam lah ngeliatin market lah ya. Gimana nih? Mulai dari lu dulu deh, boleh. Untuk menanggapi isu-isu yang dibilang judi atau skema Ponzi, itu sebenarnya mungkin masyarakat Indonesia itu masih sakit hati sama tahun 2020. Oke. Ya, itu makanya ketika melihat chart, wah ini nih, dia flashback lagi keinget yang di penjara-penjara itu. Jangan jadi keinget itu. Makanya kita bilang yang kita lakuin adalah judi kayak gitu. Sama halnya ketika gue pertama kali share edukasi mengenai ilmu saham kan, ada chart, wah gue dihujat habis-habisan, judi lah apalah haram lah sih gitu, segala macam. Nah kemudian kalau gue menanggapi orang-orang yang mengklaim itu judi, ya gue biasa aja, gue diem aja karena mungkin mereka nggak tahu, karena kan edukasinya nggak nyampe. Orang awam. Iya, edukasinya nggak nyampe karena yang dia lihat di tahun 2020 itu memang judi semarak itu kan. Jadinya jadi dia melihat kita ya sama-sama penjudi gitu. Tapi gue tetap edukasi supaya dia bisa membedakan mana yang judi, mana yang trading gitu. Terus kalau yang skema Ponzi sama juga halnya dengan mereka yang sakit hati sama kasusnya robot trading. Betul. Karena robot trading itu skema Ponzi-nya gila banget. Iya benar-benar. Robot trading itu meskipun perusahaannya memang sudah ada BPT, perusahaannya ada gitu, fisiknya ada gitu, tetap scam aja. Ada beberapa robot trading yang pernah gue riset juga kan. Gue sempat gue datang ke perusahaannya, ketemu karyawannya, ke kantornya, scam juga sekarang.
Oke. Ya udah, jadi tinggal pendirinya mungkin untuk membuat kantor tuh mungkin bikin 1 M, dia nipunya berapa miliar kan, ratusan miliar, 1 miliar buat bikin kantor mah nggak kerasa kali kan. Iya benar. Oh oke. Di 2020 itu kan ini ya benar-benar lah banyak kasus binary option ya kan. Nah kemudian nih kalau kasus-kasus seperti itu kan citra trading atau citra trader itu kan jelek ya kan. Ya. Kalian tuh nanggapinnya gimana? Kalau gua percaya trading sama judi itu jelas beda. Kalau judi pakai emosi kan, kalau trading pakai otak. Conviction juga beda. Orang bilang, lu ngapain judi? Padahal kan gua lagi trading. Alasannya, lu beli di titik itu apa? Itulah pentingnya conviction. Karena banyak trader sampai sekarang belum tahu itu apa artinya conviction. Walaupun tahu ya kalau ditranslate keyakinan ya. Cuman titik poinnya tuh mereka belum dapetin itu. Nah, apa menurut pandangan lu? Coba dong Bang Jeps gimana? Kalau saya pribadi ya gimana ya, orang-orang yang kayak gitu sih pada intinya satu FOMO ya, FOMO satu. Dan apa ya, yang bilang trading itu judi udah jelas berbeda kan, dari katanya juga udah berbeda. Judi ya judi, trading. Trading itu adalah berdagang, coba ditranslate ya. Trading, berdagang. Iya, Berdagang ada untung ada rugi. Ya kan, nggak selamanya dagangan itu kan untung dan nggak selamanya dagangan itu rugi. Kalau judi kan udah jelas di setting bro. Iya. Gitu. Benar-benar orang Ya kan? yang main judol itu dia berharap apa sih selain keuntungan ya? Jadi apa ya, mindsetnya tuh salah juga sih. Kalau dibilang tetap dibilang gambler sih. Jadi ya itu ya lah. Dia bilang trading itu judi karena dia pernah sakit hati. Apapun dia udah cobain sama dia. Contoh gini, dia pernah main judi ya. Pernah main judi terus nih udah hancur nih. Dan ngelihat orang di trading, akhirnya masuk juga trading, itu tetap hancur. Iya. Jadi itu tuh nganggap itu tetap judi. Kenapa seperti itu? Karena mindsetnya itu udah hancur dan itu pun nggak punya pola pikir yang menurut dia tuh kayak yang tadi saya bilang, trading bisa bikin kaya bisa, tapi butuh waktu lama dan itu nggak instan bro. Kalau instan nih gambler, judi, gitu kan ya. Semua balik lagi ke manusianya Iya sih. karena kita ngumpulin modalnya dulu kan, capitalnya dulu ya kan. Kapitalnya. Iya cuman kan kalau Kebanyakan misal orang nggak akan bisa sabar menunggu momen itu ya sih. bener lah. Karena saya juga pribadi juga kadang suka ada lah. Cuma gini loh, saya kalau apa ya, dibilang scalping. Saya ini terutama kan tipe saya kan di trade itu kan ya intraday ya. Jadi ketika saya tuh grow bulanan ataupun saya awalnya deposit $3.000 nih, misalnya atau 3.000 ataupun ya $5.000 lah. Dalam 3 bulan, dalam 2 bulan itu kira-kira grow-nya berapa gitu dari total yang saya depositkan itu untuk uang saya. Nah misalnya dapatlah sekitar 50% dari $3.000 tersebut, saya pecah nih 10% gitu. Jadilah saya seorang scalper. Tapi kan kalau dipikir-pikir saya dapat keuntungan dan saya menggunakan uang tersebut juga dari hasil profit. Iya. Digulung-gulung terus ya. Gitu. Gitu sih. Nah, gue kan sempat tahu nih ya, lu tuh sempat kerja di warnet katanya. Tinggal di warnet katanya. Kalau gue lihat di video lu ya. Yeah. Itu tuh awal mula sampai lu jadi trader di gimana sih? Sampai beli aset di mana-mana gitu loh. Karena emang ya saya lulusan cuma SD. Saya nggak sekolah, saya lulusan cuma SD. Oke. SMP saya paket lah. SMP paket. Kenapa lu punya potensi gitu di trading ini loh? Ya karena otak manusia itu sebenarnya tuh apa ya, mempunyai kapasitasnya masing-masing, Mbak. Ya kan? Kalau dia yakin sama bidang yang dia tekunin, ya tetap bakal bisa kok. Jadi aku yakin lah kalau dalam diri saya. Iya. Dulu saya tuh orangnya tuh apa ya, apik disebutnya. Saya nggak mau diem orangnya. Saya ngojek payung dulu, hidup di warnet. Saya dulu diusir sama keluarga saya. Diusir sama keluarga saya dan saya tinggal di warnet selama 2 tahun itu. Tinggal di warnet 2 tahun, saya ditampung sama orang, ada namanya mamanya Charlie. Dulu saya sebutnya, mungkin orang masih ada juga sampai sekarang. Ditampung saya sama dia, tinggal di situ itu selama 2 tahun lah pokoknya. Dan dari situ lah akhirnya saya belajar gitu kan. Nyari uang, jualan koran, ngojek payung buat main warnet aja sih. Dan iya dulu kayak gitu Mbak. Dari situ saya orang-orang main game, saya tuh nggak peduli orang-orang main game, saya tuh cuma nyari gimana cara dapetin uang. Gitu. Berarti basicnya IT ya? Basicnya saya IT dulu. Oke. Basicnya IT dan lompat ke trading itu sih. Pokoknya apapun yang mengandung cuan saya hajar. Oke. Nah, teman-teman, kenapa gue ngundang mereka di sini? Karena mereka benar-benar apa adanya, ya, benar-benar apa adanya. Gue ngeliatin mereka, Bang Jeps ini terkesan memang sangat-sangat tegas ya. Dan gue suka banget apa adanya gitu, nggak dibuat-buat. Kan kadang kalau ada orang kan yang dibuat-buat gitu ya. Walaupun mereka mengedukasi atau buka kelas ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih ya tentang buka kelas sendiri nih ya. Kadang ada yang orang banyak ngomong ya,
influencer keuangan emang duitnya Dari mana gitu? enggak, maksudnya influencer keuangan udah nggak punya duit apa sampai buka kelas Kayak gitu. cuma jual ludah. Gimana sih tanggapan lo berdua nih? Coba mulai dari lo dulu deh, yuk. Gimana nih? Ilmunya mahal, Bu. Iya ya. Jadi kan untuk gua bisa dapat formula ya, yang menurut iya, iya. gua ini style gua dalam trading, ya itu kan gua butuh bertempur dulu dengan berbagai metode kan, Iya, iya, sampai akhirnya gue punya gue punya formula sendiri. Nah itu yang jadi mahal kan gitu. Iya iya. Nah gue nggak mau ilmu gue share ke orang-orang yang cuman ngiseng doang belajar trading. Orang yang ngiseng belajar trading dia nggak punya effort. Dia nggak, untuk bayar aja dia pasti nggak mau. Untuk regis aja pun dia pasti nggak mau. Nah itu orang-orang yang nggak effort, dan itu terlalu mubazir ilmu gue untuk dikasih ke orang-orang yang seperti ilmu itu. tuh ini nggak bisa digantikan lah ya sebenarnya. Makanya kalau orang sekarang tuh, lu kalau mau bisa lu effort dikit kayak gitu. Gue kalau melihat gue di tahun 2019, tahun 2020, wah itu berdarah-darah gue. Gue ikut kelas berbayar, ikut seminar berbayar gitu kan, yang berapa menit juga sejutaan gitu. Jadi kalau dilihat dari sekarang, mereka aja untuk 300.000, 800.000 itu juga pasti akan jadi permasalahan kan gitu. Nah, gue tuh nggak pernah mempermasalahkan ya kalau misalkan memang buka kelas berbayar, tapi benar-benar kalau emang benar-benar ada value-nya. Karena ada ya yang model JJ ya, masuk sini gitu kan, cuannya dari duit member, tapi ilmunya ya gitulah ya. Tapi semakin kesini ya, gue semakin kesini semakin merasa bahwa formula trading itu, kalaupun gue 100% share ke orang belum tentu bisa. Karena beda mental, beda psikologis. Pun gue kasih gratis pun mereka belum tentu bisa. Benar. Ya, gue kenal dia dari 2019 ya. Kita udah berapa tahun ya? Hampir 5 tahun ya? Iya, mulai edukasi gitu kan. Gue mulai edukasi itu waktu umur gue 16 tahun. Modal saham gue masuk M-Banking, gue inget banget BBCA ya. Itu 143.000 ya, gue BCA ya. Nah, itu gue gulung-gulung terus sambil gue edukasi. Nah, ngomong-ngomong nih ya soal trading lagi nih ya. Kan influencer keuangan ini nih, apalagi trader nih suka dipojokin kan. Kayak contoh kan ada beberapa lah influencer keuangan yang nggak buka kelas gitu. Kayak dia nggak buka kelas, beneran ilmunya. Ini buka kelas, ilmunya bisa diukur gitu. Yang satu nggak bisa diukur gitu, karena nggak ada tolak ukurnya. Nah, banyak orang trader yang buka kelas itu tuh menjadi tolak ukur ilmunya mereka, ya kan? Gimana sih nanggepinnya, Bang Jeff sendiri? Kan udah banyak banget ya, puluhan ya murid tuh ya, apa ratusan ya? Ribuan loh, ribuan. Udah sampai luar negeri. Udah sampai luar negeri loh. Gila. Jadi, coba. Ya gitu sih. Emang tadi Mbak bilang juga kan, ilmu itu mahal sebenarnya. Betul. Dan gak gampang untuk dapetinnya. Sekarang kalau gue nggak buka kelas ya udah. Misalnya kita nggak buka kelas, terus kita ngasih edukasi secara gitu aja egois gratisan. Nggak sih? Gitu. Iya. Benar apa yang diomongin dia, dan nggak semua orang tuh bisa menggunakan strategi yang kita punya gitu sih. Bener. Kan feelnya beda. Iya. Ya kita dia beda banget sih. Gitu. Gimana cara penerapannya juga pasti beda kan. Nah untuk kalau ditanya seperti itu ya saya juga bingung jawabnya kan. Berarti intinya kita yang buka kelas itu hanya memberikan wadah. Ya, tapi betul. dalam catatan nggak salah buka kelas ya, nggak salah kalau memang punya ilmunya. Saya bilang juga sama mereka kayak ya nggak apa-apa sekiranya dia nggak buka kelas tapi ilmunya bermanfaat juga nggak apa-apa, nggak masalah, no problem menurut saya kan. Silakan aja gitu kan, yang penting kan profit di sini kan. Dan nggak merugikan. Jadi orang-orang yang harus kita filter tuh orang-orang yang merugikan, yang tadi saya bilang itu, yang Mbak maksud itu. Cara ngefilternya juga orang mungkin udah tahu ya. Masih sih bukan anak 12 tahun lagi kan yang bukan diajarin terus. Berarti lu nih punya ambisi untuk ngeberantas oknum kayak gitu nih. Step awalnya nih, lu boleh bocorin sedikit gak sih? Kedepannya lu step untuk ngeberantasnya itu bagaimana strategi lu gitu? Terlalu banget over flexing ya. Saya nggak apa-apa sebenarnya flexing ya, parameter flexing. Karena itu kan mereka nggak bakal trust kan kalau dia nggak flexing. Paham betul. Tapi kan yang contoh deh, saya ngeliat ini nih, yang ngelihat konten flexing tersebut, kita tuh wajib apa yang dibilang juga, cek track recordnya. Jejak digitalnya tuh, terutama ya jejak digitalnya dari tahun berapa kira-kira, terus historicalnya gimana. Jangan asal cuma buy sell. Anak kecil juga bisa, saya bilang. Yang ini yang merugikan gitu loh. Jadi apa ya pesannya ya untuk kayak gitu tuh ampas menurut saya sih. Ampas menurut saya, karena gimana, bener-bener itu agak freak banget sih. Dia
Banyak banget soalnya Mbak. Akhir-akhir ini flexing tuh banyak banget. Dia suka marah-marahin orang nih di story-nya. Iya, karena iya karena kalau nggak flexing emang nggak dapat orang apa saya bilang kan gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma jangan terlalu over bro. Takutnya kan orang ini kan FOMO ngelihat lu yang terlalu banget, wah lu kaya lu gini, nggak tahu kan kaya dari hasil jualan kelas saya bilang gitu kan nggak juga dan nggak balance gitu kan. Makanya kalau saya kan sering live thread juga kan sama orang-orang anak-anak Iya juga. benar. Ya kan lihat Lu juga sering kan. banget live thread ya? Live thread dan ketemuan kita welcome bro, kita realistis saya bilang. Ditanya portofolio kita ada semuanya gitu kan. Kita live thread di tempat ayo 200 orang, 100 orang, 50 orang kita welcome gitu kan ya. Jadi orang bisa bedain lah gitu kan ya. Saya bukan gimana-gimana, bukan. Maksudnya pintar dikit lah. Jangan sampai idiot gitu lah saya bilang. Karena banyak banget yang salah sih di sini. Yang jualan udah sih bilangnya kayak gitu. Berarti kalau flexing itu sebenarnya apa ya? Pemahaman orang kan kadang nih ya yang dari kecil cuman makan nasi sama tahu tempe tiba-tiba makan steak gitu kan, masa ya nggak difoto sedikit gitu kan? Kan ini sebuah pencapaian juga nih. Betul. Ya. Self-reward, Tapi ya, kadang betul. orang ngelihat kayak nih songong banget nih udah beli mobil BMW gitu ya. Terus tiba-tiba padahal tiba-tiba difoto dipamerin hasil pencapaian di umur segini segala macam Betul. gitu. Cuman kan mereka nggak tahu ya dulu bagaimana, apalagi lu ya dulu ojek payung gitu segala macam. Tapi saya ya. gak pernah cerita, cuma cerita di podcast ini doang. Mantap, eksklusif berarti guys. Eksklusif. Iya karena kalian berdua itu masih di bawah inilah ya. Belum 30 tahunan lah ya, masih muda banget lah. Masih muda banget gitu kan. Udah edukasi tentang keuangan di industri inilah ya pokoknya ya, entah itu forex, kripto ataupun saham, tapi kayaknya lebih ke forex sama kripto sih. Kayak gue doang kayaknya. Nah, untuk lu nih ya, wanita. Ya. Lu kan wanita nih ya. Yes. Jadi trader tuh. Kalau lelaki jadi trader oke lah ya. Maksud gua kayak lelaki ini kan identik dengan apa ya? Dengan apa sih? Dengan apa ya? Soalnya jarang banget nih trader wanita yang benar-benar trader gitu kan, benar-benar pantengin market chart gitu, nggak bisnis samping sini, nggak bisnis samping sana gitu. Itu tuh lu nanggepinnya gimana sih? Apalagi di Indonesia, hujatannya banyak banget kan. Oke, ya itu ya. Sebagai wanita awalnya juga gue ditolak di apa namanya di khalayak ramai kan. Ngapain perempuan jadi trading? Nanti pakai perasaan. Baper dikit loss gitu. Nah, akhirnya gue buktiin bahwa ya trading itu nggak pakai perasaan, trading pakai logika. Iya benar, betul, betul pakai logika. Gimana? Sekarang lihat aja yang loss aja juga laki-laki pun loss, laki-laki pun MC. Iya. Gitu kan. Jadi gue ya sebenarnya juga gue agak ada awalnya agak takut juga. Ini kira-kira gue diterima nggak ya? Gue cewek kan masih muda. Kalau gue ngedukasiin orang-orang, kira-kira mereka percaya nggak sama gue? Tapi tetaplah gue optimis aja karena gue berjalan pakai value. Iya. Gue berjalan, memang gue punya ilmu, jadi gue pede gitu. Akhirnya gue bikin lah beberapa kali seminar offline. Ada juga bapak-bapak yang hadir, ada juga ibu-ibu yang hadir. Oh berarti memang apa untuk hal-hal mengenai sensitif gender mereka udah nggak terlalu peduli lagi gitu. Yang penting kita berjalan pakai value, berjalan pakai ilmu yang benar gitu. Gue pede-pede aja. Gue kan sempat tahu nih ya 1 tahun atau 2 tahun pertama tuh bener-bener bakar uang lah ya istilahnya. Dan gue juga belum pernah nemuin lah investor hebat gitu yang belum pernah kehilangan uangnya. Trader hebat yang belum pernah kena MC itu gue belum pernah nemuin gitu. Pasti mereka jatuh dulu. Karena kan kalau mindsetnya trader itu sama aja kayak mindsetnya pengusaha. Terbentuk baru terbentur. Terbentur baru terbentuk. Yes. Kalau karyawan lu masuk ke perusahaan orang, mindsetnya beda lagi. Terbentuk baru terbentuk. Ya kan? Karena mereka sudah punya polanya, tinggal ikutin aja gitu kan. Nah, berarti kan kalau si trading ini apa ya? Dianalogikan dengan kayak skema Ponzi modern, penipuan lah ya, penipuan modern gitu. Lu tuh setuju apa enggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Apa tergantung balik lagi ke orangnya lagi, tergantung mindsetnya lagi? Boleh dong kasih tegasan sedikit dong untuk orang-orang kayak gitu. Enggak gitu, kita pakai logika gitu loh. Coba. Ya Gue itu emosi sendiri nih tadi kadang. mereka itu masih sakit hati sama kejadian-kejadian robot trading. Marak-marak dari 2020, 2021 itu robot trading marak banget. Abis robot trading A scam, B scam, disusul lagi scam. Akhirnya mereka sakit hati di situ. Nah, ketika yang sialnya adalah trading itu dijadiin instrumen mereka untuk skema Ponzi.
Jadinya- kalau nggak salah waktu itu apa ya? Boleh nggak sebut? Boleh aja lah. Binomo ya. Binomo tuh kan pernah masukin kripto ya. Ada kan dia fitur kriptonya tuh kalau nggak salah ya dulu ya. Binomo ada fitur kriptonya kalau nggak salah. Oke. Berbalutnya kripto. Iya sama aja dibalut sih. Coba Dibalut boleh. kan? Iya. Jadi kayak trading itu sama si robot-robot ini dibalut untuk jadi skema Ponzi dan akhirnya ketika ada alumni tersakit hati ya, ngelihat kita yang trading ya mereka merasa flashback lagi. Wah ini dulu kayaknya gue juga ngelakuin hal kayak gini kayak gitu. Jadi makanya mereka tuh melihat kita skema Ponzi modern. Katanya iya gue suka lihat tuh di komen ini mah apa ini penipuan doang, trading doang, penipuan aslinya gitu. Benar-benar sakit hatinya sampai situ ya kan. Jadi ketipu sama diri dia sendiri sih. Iya kasihan ya, sebenarnya orang-orang kayak gitu kasihan sih. Coba belajar sedikit aja belajar lagi. Nah, makanya Gitu, itu kan buka. hadirnya kita Minum. berdua hadirnya kita itu ya untuk meluruskan itu untuk mereka yang sakit hati, yang mereka yang menganggap kita di judi padahal mereka juga nggak tahu trading itu apa. Benar-benar. Karena yang mereka tahu ya trading adalah binomo, yang mereka tahu trading adalah ponzi yang Iya. pernah mereka rasain. Iya, kayak gue sedikit cerita sih waktu kalau nggak salah di 2021 ya, 2021 atau 2020-an awal itu tuh kan saham tuh identiknya dengan orang kaya, rakyat biasa, anak muda, anak kecil tuh, aduh, lu jangan deh, gitu kan masuk ke saham, tunggu dulu uang lu besar gitu. Cuman kalau dilihat ya, Bitcoin ya, kripto sendiri, Bitcoin lah ya, familiarnya, itu tuh ada fenomenanya juga bro. Betul. Kalau kita nggak sikat, ketinggalan. Tapi yang jadi pertanyaannya, orang tuh nggak siap mau ngambil peluang itu atau enggak, gitu kan? Nah, oke, kalau untuk bahas-bahas influencer ya, berarti sebenarnya influencer ini beneran tujuannya ya edukasi atau cuman pemicu FOMO aja sih sebenarnya tuh? masing-masing Gitu. dari orangnya Boleh, ya. boleh. Masing-masing dari orangnya. Dari lu deh agak signifikan dong. Kadang kan ada orang yang kayak gitu bro. Kadang gue juga, aduh, gimana tuh menurut lo nih? Sebenarnya para influencer nggak ada yang mau bikin orang itu rugi ataupun menyesatkan sebenarnya, karena trading bukan trading di mana Niat dulu nih, baik ya, niat baik ya. tradingnya di mana dulu nih, kalau binary jelas goblok gitu, ya merugikan itu kan. Ya udah dihapus tuh ada lagi sih iklannya, gila emang. Gitu. Kalau trade-nya di forex ataupun trade-nya forex ataupun kripto lah ya, ya kalau emang berbayar it's okay dan tapi ilmunya sepandan nggak masalah saya bilang. Betul. Ya apa yang diajarin sepandan lah intinya, tentang risk management dan tentang penataan apa sih namanya strategi yang tepat gitu kan. Pada intinya nggak ada strategi yang 100% benar kan, dan ataupun yang pasti lah gitu. Kalau ada 100% yang pasti ya orang pada kaya dan orang nggak ada yang kerja kan gitu. Gitu sih pada intinya gitu sih, nggak ada kok influencer menurut gua nggak ada yang mau merugikan kok, semuanya pasti dipengen kayak ya lu pengen Iya gue percaya. gitu, nggak ada, karena jangan disamakan gitu kan Iya, sama si benar-benar. binary gitu. Kalau binary ya pasti menyesatkan. Oke, benar-benar ya. Kalau lu sendiri nih, gimana lu tanggapan lu tentang tadi? Kalau gua pribadi ya itu tergantung dari Tergantung orang lagi. tergantung orangnya, tergantung influencernya. Iya. Lu mau cuman bikin orang FOMO doang atau apa namanya emang mau mengajak orang mengedukasi, itu kan tergantung orangnya. Kalau gue lihat juga ada loh orang yang dia story dia trading, dia cuma pengen dianggap oh gue trader loh. Iya. Ya kan, padahal dia habis curhat sama gue habis pinjol, dia curhat sama gue habis loss, habis MC, dia pinjam duit juga ke gue kan kayak gitu. Iya. Maksudnya ya banyak yang kejadian-kejadian kayak gitu yang cuman pengen ngasih tahu ke orang gue trader. Trader ini juga jadi apa ya? Ada yang memandang jelek, ada yang memandang buruk. Kalau kita lihat ya trader kan image-nya apa? Duitnya banyak kan kayak gitu. Jadi itu yang dia pengen dia dapatkan dari validasi orang-orang gitu. Gue trader duitnya banyak. Caper intinya sih. Caper banget iya. Tapi kalau kayak gitu biasanya lagi caper sama cewek. Beneran. Saya juga banyak temen kayak gitu Mbak, asli. Jadi dia bukan apa-apa. Mohon maaf ya, habis pinjam duit sama saya. Iya. Terus saya di privacy, status saya diambil, diposting itu banyak banget. Padahal
ya oke lah lo pengen keren mungkin. Iya. Cuma aneh gitu kan ya. Emang ceweknya ini nanya, teman saya, cewek ini nanya, ini bukan status lo, Par. Caper mungkin sama lo, gue bilang kayak gitu. Oh, Caper berarti sih. cewek ini zaman sekarang nih Ngelihat jarang lah. nolak cowok trader ya sebenarnya. Gitu. karena uangnya banyak gitu kan. Oke. Berarti kalau untuk trader ya, ngomong trader nih ya. Untuk di tahun ini ya, dengan ilmu yang lu punya sekarang nih, yang kalian punya sekarang, itu minimal modalnya tuh berapa sih? Untuk bisa memulai trading ya. Biar jadi tamparan keras juga nih untuk pemula gitu kan. Kalau dari Untuk saya nggak sih langsung. strategi minimal ya, strategi dasar lah, basicnya dulu lah. Orang mau masuk dunia trading ini pemula Kayak lah. kapitalnya gitu. Ya betul. Untuk modalnya sebenarnya itu ya nggak harus banyak dan nggak harus kecil, tapi kan lebih baik besar gitu kan ya untuk kita untuk mengantisipasi ataupun Karena minimalisir. gamenya perkalian ya. Betul, ya lebih besar lebih baik. Tapi kan ada beberapa orang juga masuknya pemula ya kan. Iya, kan iya. konteksnya kan pemula. Mungkin dia nggak punya uang yang cukup banyak. Iya, untuk nah itu melakukan deposit. minimal berapa sih? Apa 5 juta ke Kalau bawah untuk kah? di apa ya agar mudah dikalkulasikan itu minimal 700 ataupun $500 sih. Agar mudah diperhitungkan ya untuk batasan risk yang kita punya gitu. Misalnya Bukan 700.000 ya, dolar. $700 Iya. ataupun $500 lah minimalnya itu. Minimal banget itu. Minimal banget untuk pemula. Jadi kalau cuma modal $10 pengen cepet kaya ya kayaknya agak lain sih. Iya Saya sih. banyak kayak gitu. Orang tuh $10 pengen jadi 100 juta. Gila itu Iya, enggak etis anjir, enggak etis banget. Banyak kan kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah kalau dari lu gimana nih? Gitu. Kalau dari gua ya pasti nggak mungkin di bawah 1 juta sih, di atasnya dong Iya, pasti iya, kan. Nah dengan syarat pasti menurut nih gua, dengan syaratnya apa? Lu punya kerjaan yang settle, Betul. ya kan? Lu punya, kalau nggak pekerjaan lu punya bisnis lah, gitu. Oke. Dan kedua lu jangan terlilit sama hutang. Betul. Kalau lu udah nggak punya duit, nggak punya kerjaan, terus lu mau trading, lu mau mati berdiri. Gitu. Iya. Nice. Gak ada yang bisa ini kan prediksi pasar ya sebenarnya, market gak ada yang bisa diprediksi. Nah tapi mindsetnya pada salah di situ mbak. Jadi kayak apa ya dia contoh mohon maaf ya. Dia kan karyawan contoh gajinya kita taruh UMR lah ya. Iya. UMR. 5 Dia jutaan nih- lah ya. Iya 5 juta. Dia ini pecah nih awal nih deposit nih. Di gara-gara ngeliat FOMO lah. Iya. Lihat orang-orang trading, wah kaya bisa 100 juta deh gini-gini. Akhirnya masuk dan dia depositnya awalnya dia profit. Karena kenapa dia profit? Dia nggak punya tekanan satu. Oke. Dia nggak punya tekanan dalam di market tersebut dan Iya. akhirnya dia profit dan greedy lah muncul. Rasa percaya terlalu over muncul dan akhirnya Overconfidence gitu betul ya. dan akhirnya itu loss tuh yang tadi profit loss. Itu sering banget itu. Oke. Banyak banget yang kayak gitu. Karena saya dulu pun ngelakuin kayak gitu. Ngerasain lah gitu dan akhirnya tuh loss lagi tuh sampai total ya apa dia yang dipegang itu gaji dari kerjaan tersebut di all in lah contoh. Dan nggak ada lagi nih. Emosional kan pasti ada ya. Iya, Emosi dan akhirnya dia ujung-ujungnya pinjol. Gitu. Itulah itu yang menyebabkan. Merembetnya kemana-mana. Remetnya gitu. kemana-mana dan itu sih yang menyebabkan itu sampai kapanpun nggak bakal bisa sembuh menurut saya sampai dia merelakan ataupun mengikhlaskan. Kadang kan emang merelakan hal terberat memang. Iya, Itu sih. memang itu hal terberat Iya. ya. Wah. Jadi salah satunya Bro situ sih. Jeps. Gak usah diingat-ingat sih. Menurut saya untuk orang-orang yang sering margin call gak usah diingat-ingat. MC-nya berapa, kerugiannya berapa. Saya dulu kayak gitu mbak. Saya kerugian tanyalah. Saksi banyak sih saya. Saya tuh ngabisin uang 60 juta 1 menit. Asli itu gila. Dan apa yang saya kayak ya udah mau gimana lagi kan hasilnya udah jadi bubur toh. Apa yang udah terjadi nggak bakal bisa kembalikan kan? Kan gitu ya udahlah. Kita hidup tuh ya udah santai gitu kan ya Santai tetap. aja ya. Dibilang stres lah. Siapa yang nggak stres kan gitu kan? Itu sih. Jadi merelakan aja lah. Tapi kita harus punya mindset dan kita punya perhitungan lah. Kayak sewaktu-waktu gue bakal goals nih gitu. Dan kita bakal tetap hitung apa yang gitu. Tapi jangan diingat gitu, jangan. Itu tekanan. Itu tekanan. Mau sampai kapanpun lu bakal margin call. Mau pakai strategi Malaysian SNR apa tuh sekali lagi viral tuh. Itu apa sih itu? Nanti saya bikin Indonesia SNR lah. Iya. Orang Indonesia tapi ngagum-ngaguminnya Malaysia katanya. Wah lah. Saya aneh kata padahal sama aja SNR itu kan basicnya trading bro. Support and basicnya Iya. trading. Menurut lu berdua nih ya, lu berdua kan trader forex nih ya. Trader forex itu kan lebih banyak, kayaknya menurut gue ya, gue lebih sering ngeliat trader forex tuh di Malaysia sih. Apakah regulasinya tuh sebenarnya Betul. Yes. gimana sih sama negara kita nih untuk trader forex? Karena Kayaknya di FYP lu negara orang-orang luar Malaysia. ya. Iya, karena negara luar ya, profesi trader kayak Dubai lah anggaplah. Itu oke banget gitu. Kalau di Indonesia, aduh, gak ngerti lagi, dipandang sebelah mata gitu profesi trader. Padahal kan modalnya besar. Kalau gue percaya trading untuk saat ini di tahun 2024 ini minimal banget 50 juta udah minimal. 50 juta udah minimal banget. Gitu.
Berarti kalau bisa 200-an ke atas lah ya. Betul. Di bawah 50 juta, aduh jangan deh, mendingan invest sih kata gue mah. Cukupin dulu gitu kalau mau sabar gitu kan. Gimana sih untuk perbedaan itu tuh sebenarnya? Mungkin karena di luar itu mereka di support ya sama yang lain gitu. Kan kalau misalkan kita sama yang tadi kita masih banyak jarak dari tahun 2020 ke 2024 ini kan betul, masih singkat banget kan. Nah, sedangkan kita tuh pernah sakit hati. Benar. Warga Indonesia tuh pernah sakit hati Iya. karena yang di penjara itu kan. Benar. Jadi masih apa namanya? Belum ada obatnya lah. Masih Ya. belum ada obatnya. belum ada obatnya. Gitu. Jadi Tetap masih dipandang. ada penolakan lah sama trader-trader Indonesia ini. Mungkin beda ya, mungkin di Malaysia atau di luar negeri itu ketika dia bercerita tentang gue nih trader loh, ya di support gitu. Jadi ya apa ya, karena kalau misalnya menurut gue kalau misalnya memang kita ada support, ya itu kita semakin semangat sih untuk trading gitu. Iya, pasti. Kalau lu juga sama? Sama sih jawabannya, dan satu lagi masalah regulasi mungkin ya. Itu sih. Regulasinya belum inilah ya belum kita ya. gitu. Iya, karena dulu jarang sih. Soalnya dulu gue juga sempat buka kelas, ada tuh murid gue dari Malaysia, dari Johor Baru. Iya. Terus pas gue lihat kok tahun ini lebih banyak trader forex Malaysia ya. Dulu katanya jarang banget ya orang-orang ada kelas trading gitu kan. Nah, berarti influencer keuangan ini tergantung niatnya masing-masing ya. Betul. Tadi kan bahas niat baik nih ya. Kalau niat jelek, karena gini, sedikit cerita ya. Karena gue pernah ketemu influencer keuangan juga nih ya. Influencer keuangan yang di media sosial dia beneran trader gitu, tapi ujung-ujungnya dia ada bisnis lain gitu kan. Invest di bisnis, bukan invest lah sebenarnya, ya punya bisnis lain gitu, fokusnya di bisnis lain. Jadi trader ini acuan dia narik orang biar masuk kelasnya dia. Itu tuh sebenarnya salah apa enggak sih? Saya langsung jawab ya? Iya. Enggak salah sih, saya juga punya bisnis kok. Saya punya bisnis konveksi, saya punya bisnis salon istri saya. Oh, jadi memang nggak harus nggak harus ini. Enggak. Jadi kita harus bisa membedakan juga. Contoh kan gini, yang terutama kan bisnis, saya kan lebih aktif ke bisnis juga ya, bisnis offline juga ya. Iya, benar. Bisnis offline juga saya pantau. Ini kira-kira untuk income-nya gimana, stabil atau enggaknya. Kalau nggak stabil saya tinggalin, tapi kalau masih stabil saya pertahanin. Karena ini suatu aset yang menurut saya itu penting. Jadi backupan lah ya. Backupan kan tadi saya bilang backup, dan itu nggak ada salah menurut saya. Betul. Itu kan masuknya disertifikasi juga gak sih? Iya, Kan gitu loh. betul. Benar, diversifikasi juga. Jadi kalau ketika profit dari trading ya nggak ada salah toh buka bisnis juga. Iya, Kan benar. gitu. Iya, gue juga ini Nah, sih, tapi bukan juga sih. Iya. Ya saran saya ya jangan sampai di stuck di trading aja, apalagi maaf ya, forex ini lebih kejam dari kripto. Betul. Asli. Tanya deh orang-orang deh, Iya. forex lebih kejam dari kripto. Beda banget feel-nya. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita terlalu nyaman di forex ini, karena saya sering bilang, disertifikasi lah minimal. Lo profit dari forex, disertifikasi. Tapi ada yang bilang diversifikasi itu untuk pemula gitu kan, kalau masih nominalnya kecil itu salah juga. Itu gimana sih? Gak salah sebenarnya, tergantung manusianya kok. Kan kecil lama-lama jadi bukit tuh, gak salah. Gitu kan? Kan berawal dari bawah, namanya tangga. Kita naik tangga berawal dari bawah, pelan-pelan tapi kan pasti. Gitu sih. Jadi gak ada alasan sih menurut saya. Orang yang kayak gitu biasanya orang idiot gitu sih. Iya, memang harus diversifikasi. Iya. Dan gue juga percaya memang harus diversifikasi gitu Jangan kan. terlalu nyaman, apalagi kita nggak tahu greedy-nya kita muncul gimana nanti ketika kita overconfident, ketika kita mengalami stop loss atau kita kesel, itu nggak tahu. Kita nggak ada Semua backupan diangkat. juga Betul. kan. Iya, benar. Jadi saran saya tetap jangan terlalu nyaman gitu sih. Oke, nah ngomong-ngomong nih ya, kita ngulik lagi nih soal judul nih ya. Trading ini kan selalu dikaitkan dengan judul ya. Kenapa sih orang Indonesia tuh terakhir ngelihat data tuh hampir 300 triliun lebih loh. Ya, data judul di Indonesia, dan majority anak muda. Iya. Tapi anak muda kenapa sih lebih memilih judul daripada trading gitu? Dan gue dari awal nih ya, trading itu pasti harus punya conviction. Gue nggak pernah mendebak-debak. Betul. Even binary ya, si binary ini, gue sempat tanya tuh ya sama yang di penjara dulu ya, underlingnya apa sih gitu loh binary. Karena saham ada fundamentalnya di bisnis, kripto, koin, ya kan. Kemudian apalagi tambang gitu kan, ada juga bentuknya, fisiknya apa segala macam lah entah itu. Nah kalau misalnya si binary ini underlying asetnya nggak ada, cuman memang pada saat itu memang karena gue pengen kayak dia gitu loh, gue mikirnya gue pengen kayak dia aja lah, gue ikutin dia, nggak mau dengar kanan kiri gitu kan.
akhirnya kayak gini ya kan, akhirnya menyesatkan lah dia kan. Nah tadi kita bahas sampai mana sih, sampai ini kan si judul tadi kan, kenapa sih anak muda ini lebih banyak main judul gitu daripada trading gitu? Mungkin karena ini ya, kalau Orang keras gak trading sih? itu orang kalau masih awam, masih pemula, dia itu pasti kebingungan belajar. Ya, dia anggap Capek susah, belajar. susah bilangnya. Susah. Jadi dia mau cari yang mudah aja. Jadi lebih Spin. Tapi saya kesel sama orang kayak gitu mbak. Teman-teman saya banyak kayak apa ya, mamer-mamer di story gitu langsung saya unfollow. Oh, Asli iya. langsung saya unfollow. Maksudnya lu apa ya, ampas anjir, cuma Iya. lu WD 100.000 terus lu pamerin di IG gitu kan ya, jackpot atau apa sih sebutannya sih? Tapi Apa ya sih? ini jackpot. iya jackpot Iya, ya, jackpot ya. Tapi ya kalau misalnya judi nih ya, kan katanya ya satu deposit pertama tuh pasti dimenangin dulu. Tapi ada nggak sih orang yang mikir udah sekali aja gitu, kalau udah dimenangin udah nggak usah lagi. Itu enggak Mental judi beda. Mental Pasti judi beda. ketagihan terus ya. Mental judi itu ketagihan terus. Saya pernah ngebongkar sistem judi juga kok. Ya, Gimana tuh? sama Om Roy Sakti itu waktu itu. Oh. Ya. Jadi emang pada intinya di setting. Saya kan dari programmer IT juga ya. Ya itu ada settingannya. Betul apa yang diomongin si Mbak ini. Jadi ketika dia baru masuk tuh ataupun baru in di website tersebut, ya, dia tuh pasti menang. Karena dia punya historical, dia bisa nge-tracking ataupun dia bisa ngeliat tuh kayak ini rekening ini baru gitu loh. Rekening ini baru dan bakal dimenangin itu. Untuk rasa dia apa sih? Ketertarikan ataupun penasaran. Nah, itu bakal diadain sama dia. Itu nanti ketika 7 hari namanya sistem cron jobs disebutnya. Nah, tiap website judi itu pasti ada sistem cron jobs. Sistem cron job itu bekerja di mana tuh dia mendeteksi ataupun skripnya ini mendeteksi kayak orang ini udah pernah deposit dan WD gitu. Nah, bakal ada endingnya kok. Dan yang saya amatin itu 7 hari. Lu mau pindah website karena mereka dia punya company gitu loh. Kayak satu misalnya sih website ini satu company mereka. Jadi itu satu data lah. Kayak mau login di website ini juga sama aja. Oh, Gitu. iya Gitu sih. iya. Jadi memang perusahaannya udah kebaca gitu Udah kebaca ya. dan mereka tuh satu company gitu sih. Berarti dimenangin 7 hari pertama lah ya. Enggak 7 hari sih, itu kebanyakan ya, rata-rata gitu lah ya. Dan itu semua settingan sih. Settingan itu mah. Settingan banget. Kesono-sononya dikalahin terus. Oke. Nah, berarti anak muda nih ya yang banyak masuk yang coba di judul ya, hampir datanya ya terakhir kali ya gue lihat 300 triliun lebih loh itu. Gila gak sih? Maksud gue daripada lu Ya biar masukin alin skripsi, ya. alin aja. Masukin daripada Iya, judul. alin aja daripada judul. Alin aja. Nah, berarti nih ada juga yang ngomong nih ya. Katanya tuh trader muda ya, kalau nggak loss itu nanti kedepannya bakalan loss. Bener nggak sih? Lu percaya nggak sih? Kalau gua ya beneran nih. Lu percaya nggak sih? Ini kita bahas-bahas hot isu aja ya di kalangan Iya. kita ya. Lu percaya nggak sih kalian? Ya nggak percaya dong. Lu nggak percaya? Kalau gue nggak percaya sama forex, ya gue nggak akan ada di sini gitu. Gue percaya sama industri forex, makanya gue fokus di forex. Kalau misalkan dibilang trader muda, kalau nggak loss sekarang, lossnya nanti. Namanya trading pasti akan ada lossnya. Ya kan tadi dibilang, namanya berdagang konsepnya ada untung ada rugi. Gimana caranya kita ngadepin kerugian itu dengan ya santai satu, pasti ada, cuma nggak mungkin lah untuk mindsetnya nanti sekarang profit besokannya loss. Kayak enggak deh. Iya, karena kan kalau trade gimana ya, edukasi keuangan di sini kan belum ini lah ya. Jadi mikirnya tuh trader muda tuh kalau profit terus nih pasti nanti kesono-sononya loss gitu. Ya tadi itu greedy. Dan itu semua tergantung kendali manusianya masing-masing sih. Contoh Mbak Lucy profit gitu kan. Itu kan Mbak Lucy yang profit, bukan saya toh. Iya betul. Iya gak sih? Dan itu kan kendali sepenuhnya ada di Mbak Lucy. Saya nggak mungkin untuk megang kendali tersebut ya kan. Berarti itu lu pada nggak setuju ya sama Nggak itu? setuju. Nggak setuju lah Sebenarnya ya. balik lagi Iya. kalau dianya apa ya, otaknya mentalnya penjudi ya, udah greedy-nya muncul ya udah. Dia profit di market ya. Asalkan dia mikirnya dewa gitu kan. Saya pernah kayak gitu kok. Saya pernah kayak gitu dan akhirnya saya sadar karena hukum terberat trader itu apa? Market. Iya. Gitu. Market Iya, itu bisa. kalau kita buat salah langsung dikasih ampun di situ. Iya. Kalau misalkan kita buat salah misalnya kita kerja karyawan, kalau kita buat salah kita masih bisa ditegur sama bos kan. Nah kalau kita buat salah di market kita bisa MC, bisa loss kayak gitu. Berarti lu berdua ini setuju nggak sama kata trading for living? Setuju nggak? Coba dari siapa? Dari lu deh yuk. Kalau gue sendiri balik lagi ya, karena gue sendiri pun nggak pure trading doang. Gue ada bisnis lain yang mungkin
bisa gue selesain gitu, yang gue kerjain. Tapi kita nggak kaitin di diversifikasi ya. Betul. Beneran setuju nggak sih gitu sama kata itu? Setuju nggak? Beneran nggak? Karena gue belum pernah ngeliat ya trader beneran Full trading time. aja gitu full Iya. time gitu. Ya ampun sakit mata dong mantengin market terus gitu. Lu setuju Bisa. nggak sih? Setuju aja karena memang ada yang seperti itu gitu. Cuman kalau untuk gue pribadi, gue tidak menjadikan trading itu satu-satunya income gue ya. Karena ketika gue nggak trading ya gue nggak akan dapet income. Iya. Gue pengen punya bisnis yang bisa autopilot. Yang tadi backupan gitu ya. Ya, karena kalau trading, lu misalnya tua, lu kalau nggak punya kerjaan lain, lu masa mau trading terus sampai tua? Iya, belum tentu anak lu juga punya passion yang sama gitu kan. Trading juga. Nah, berarti kan banyak ya anak muda nih ya trading forex, kripto gitu kan. Apalagi nih yang tadinya saham itu tuh kalau gue lihat data ya kemarin ya, itu tuh banyak berpindah ke haluan ke Kripto. forex atau Sama kripto, kripto. iya. Tapi sekarang lagi booming forex, Betul. booming kripto. Kripto. Lagi booming kripto. Nah, pendapat lu berdua tuh gimana? Coba Bang Jeps. Ya satu dia sih di saham kan emang dia ya nggak terlalu digoreng lah mungkin lah dan nggak terlalu asik mungkin ya, dia pengen nyobain hal baru lah mungkin yang menarik gitu ya. Mungkin dia juga paham kok. Ngerasain deh kan dari saham pindah ke kripto ataupun Susah forex. buang. Ya kayaknya lebih enak di sini kan gitu Iya. feel-nya sih gitu sih menurut saya. Iya. Mencoba hal baru gitu, menarik gitu. Iya. Tapi kalian percaya nggak kalau trader hebat itu berasal dari forex? Percaya nggak percaya sih? Percaya nggak Satu, kalau dibilang percaya pasti kayak dibilang nggak percaya juga ya mungkin ada gimana lah pokoknya 11-12 lah ya. Tapi Nggak, ya lu bingung tadi juga. bilang kan, oh Iya. forex itu bener-bener ya. Iya tadi gue bilang soalnya itu forex gila bener itu lebih gila dari Iya. sinting. Bener sih Gila. emang. Apalagi kalau udah news. Iya. Wah itu udah. Dibilang Sempet percaya, terakhir oke. kali, aduh spill dong story-nya terakhir kali. Saya kemarin news itu MC. Mau lihat nih. Aduh. Parah banget aduh. Asli. Mana ya? Mana ya? Saya live Instagram kan kemarin. Ini live Instagram. Nah, ini Iya. 1 2 udah running dari sini entry paling gede nih 2 Boleh lot. nggak dilihatin di kamera dong? Oh, jangan. Nggak kelihatan. Nah, 1 udah naik tuh. Saya sempet aduh, saya bilang MC lagi, saya bilang. Udah. Gila itu nominalnya berapa itu? Ini total 1000 enggak sih $700 sih. $700 sih. Karena memang uang ya hasil profit lah jadi saya Oh pindah. digulung-gulung terus. Jadi nggak terlalu inilah. Iya. Dari pagi kemarin sebelum NFP juga saya udah entry dari 57 entry. Udah kan running tuh ke bawah tuh. Saya Iya. pikir sampai NFP nih, mentok nih, nggak bakal naik lagi saya pikir. Ah udahlah. Dan katanya mix data kan sampai Mix ke data. iya. Saya entry lagi di 54. Oke, Itu di 54-nya lebih banyak. Jadi nggak kuat equity saya buat nahan. Kalau di 57-nya 57 saya 2 lot itu entry. Di bawahnya 3 lot kan agak bingung ya. Iya benar-benar. Gila. Ini pun ya yang udah 6 tahun ya, 6 tahun lebih ya. 6 tahun lebih trading ya, masih MC juga guys. Karena memang Percintaan. market itu aduh, ampun deh market. Cuma kalau saya punya banyak akun sih emang. Punya banyak akun. Saya punya minimal punya 3 akun. Oh, itu Satu. strategi bagaimana tuh? Jadi ya satu ya buat apa ya ngaruhin pikiran kita juga sih. Jadi kalau kita di satu akun dan ngeliat akun itu margin call itu kayaknya Sedih banget. sedih banget. Dan yang tadi saya bilang hal baru harus dicoba dan coba deh seperti itu deh. Biar otak juga fresh gitu kan. Ada tipenya kayak akun satu ini saya sehat, akun satunya buat scalper ataupun ya gitulah. Jadi saya juga ada kok mana ya. Saya juga ada. Akun satu sehat, Sehat. akun satu penyakitan gitu ya. Penyakitan, gitu, ya. gitu. Ini nih. Ini saya pakai broker yang nggak saya sebut ya. Broker mungkin tahu brokernya apa? Ya. Oh iya iya. Nah, nggak saya sebut. Ini saya entry dari harga 2787. Ini saya beli semua di sini nih. Saya entry lagi dari 2. Itu live trade itu ya? Ya. Apa itu buat swing ya? Enggak, ini enggak maksudnya swing apa enggak ya? Saya lebih ke interest sih tapi cuma dia harian. Kalau swing kan mingguan gitu ya. Saya enggak tahu sih swing apa itu. Karena menurut saya sih enggak tergantung juga dengan durasi kita ya. Kayak kan swing harus berbulan-bulan, enggak. Lo kalau sebelum sebulan market udah 800 ataupun 3000 pip lo, Bu. Benar. Kayak kasusnya Diamond Hand. Ya, Goto Diamond Hand. itu sih. Oke, nah berarti ada nggak sih lu tamparan keras gitu untuk orang-orang jangan judul lah gitu loh. Misal kalau memang lu mau cuma nebak-nebak doang,
Alin aja. Olin aja Iya, lah alin gitu. aja. Coba lu Siapa tahu coba deh cacing-cacing coba. naga-naga. Iya, Iya. cacing-cacing naga-naga gitu ya. Susah tau nasehatin orang-orang Iya, yang betul, susah banget. judi-judi kayak gitu tuh. Susah. Tapi ya kalau kita karena kan kita ngedukasi ya. Tapi parah juga nih kalau misalnya angka judi ya, angka judol gitu, angka judol, apalagi majoritinya anak muda. Kalau makin banyak kan, aduh, gua nggak ngebayangin itu. Minimal kita 0, sekian lah ya, bisa ini. Tapi ya tanggapan saya sih semoga di eranya Prabowo diberantas semua sih. Saya pengen itu sih. Betul berharap Kan ya. dia kan tegas banget tuh Iya. orangnya ya kan. Semoga aja lah. Soalnya untuk nyelamatin generasi muda ya dengan cara itu sih. Pemimpin harus tegas. Berarti judul itu sebenarnya bisa di ini nggak sih? Bisa dihilangin nggak sih di sini? Karena kan judul ilegal ya. Tapi nggak tahu di luar negeri. Luar negeri ilegal nggak? Ada yang enggak kan? Di Cyprus itu legal. Legal ya? Iya. Legal kan? Nah, Di Eropa. kadang kan gimana ya? Gue juga kurang tahu ya. Kalau aduh bahas-bahas politik kayak gimana ya? Karena sebenarnya gue yang jadi pertanyaan besarnya itu sebenarnya judul ini cara ngatasinnya gimana sih? Dari dulu tuh kayaknya pemerintah kita tuh belum, masih ada lagi gitu. Menurut lo apa? Ada yang bisa jawab apa gimana? Ya mungkin bisa jadi di atas LinkedIn itu ada backupan. Ada backupan. Berarti tim IT negara kita udah kuat gak sih sebenarnya? Dibilang kuat, Indonesia kuat. Untuk masalah IT hacking kuat Indonesia. Tapi masih ada lagi. Masih ada lagi. Ya nggak tahu sih itu. Untuk dibilang untuk Timetika itu kuat banget. Indonesia terkenal loh. Ini antara mau ngomong antara takut ya. Iya. Agak ada juga sih. Kalau ke sini. Iya. Tapi ya semoga aja di era yang baru ini Ya, ya. saya berharap gitu sih. Iya berharapnya gitu lah ya. Prabowo kan tegas banget ini semoga. Nah berarti kayak anak-anak muda nih mencoba trading, mindsetnya itu yang pertama adalah mindsetnya harus dibenerin dulu. Dibenerin. Jangan mikir kayak instan. Karena mie aja instan nggak instan tuh, harus dimasak tuh. Iya. Kan mie. Ingat ya nggak ada namanya kayak instan. Mie instan aja itu harus dimasak Tapi dulu. kalau kayak pasti ada, sabar kan. Kayak pasti ada. 99% sabar, 1%-nya trading. Itu kayak pasti menurut saya. Kalau di trading ya, kalau kita nyangkutin pautin ke trading. Sama pun bisnis sih. Bisnis juga perlu sabar kok, untuk grow-nya juga semuanya sabar. Iya, benar. Orang-orang ini mau instan yang modalnya $10 mau jadi naga 100 juta mimpi saya bilang. Iya. Aduh mau trading. Iya, bisa. Uangnya cuma 500.000. Bisa sih, bisa gila, bisa mati gitu kan dia. Nah, berarti apa namanya? Lu setuju kalau trading bisa jadi jalan pintas, tapi lu ini ya apa namanya? Enggak setuju kalau trading pasti kaya. Cara satu-satunya pasti kaya. Karena kan ada yang bilang lu jadi trader, lu trading aja, itu tuh trading tuh nganterin lu ke kebebasan finansial gitu loh. Karena kan kalau kerja mau kerja seumur hidup, kalau pengusaha emang lu jamin bisnis lu bakalan Enggak, grow. tapi kerja itu harus kerja. Yang tadi kerja, saya bilang, kan? backup tuh harus. Karena yang tadi dibilang apalagi ini industri forex ini lebih kejam yang tadi saya bilang kan. Greedy tuh pasti ada. Jangan sampai kayak apa ya? Satu mindsetnya dibenerin dulu deh. Misalnya gaji yang tadi kita bahas itu, gaji tuh jangan sampai melebihi batas ataupun over lah gitu. Misalnya kayak ini harus dikalkulasi nih. Untuk trading 1 juta sebulan komit. Dapetin 50.000, 200.000 tuh di trading gampang banget. Saya sering banget bilang gampang. Toh ada bapak-bapak pernah ke rumah saya 56 tahun bapak-bapak belajar trading. Katanya, "Emang bisa kaya gini? Bisa dapetin duit di sini?" Bisa, untuk dapat uang bisa. Cuma untuk kaya cepat ini nggak bisa. Untuk jaminnya nggak bisa. iya. Untuk dapetin uang bisa. Saya dapetin uang 50.000 gampang. Ya saya tunjukin gampang, memang gampang. Gitu kan ya. Kita entry di Gold 0301 50.000. Kan gitu. Betul. Gampang. Betul. Manusianya yang susah. Rasa bersyukur. Karena semakin tinggi value dia, saya paham betul. Semakin naik gitu. Wah, udah. Cuma kan dari kecil dulu lah kita belajar dari hal-hal kecil gitu kan ya. Kalau kita nggak bisa ngargain hal kecil gimana hal besar kan gitu. Iya. Dan gue juga percaya ya kalau misalnya orang lagi di atas itu tuh jangan langsung ke atas, tapi cari titik untuk turun dulu biar nanti bisa lompat ke atas lagi. Betul. Benar. Makanya kalau MC anggap aja itu batu loncatan untuk naik lagi. Tapi bukan hanya berdoa, ya Tuhan semoga nggak MC lagi, tapi elunya rebahan terus gitu kan. Nah, berarti trading ini bisa dikatakan inilah ya salah satu jalan menuju ke kebebasan finansial. Setuju ya. Tapi Nah, salah satu ya, bukan satu-satunya. Iya, salah satu. Karena menurut gue ya tadi
Bang Jabs bilang kalau misalnya kita memang punya peluang, udah tahu peluangnya. Bayangin aja gue trading kan dari 2019 itu gue 2 tahun pertama itu gue berdarah-darah kan. Tapi ketika kita udah punya peluangnya, udah tahu lah. Oh begini. Udah tahu formulanya gitu udah tahu ya. formulanya. Oh begini feel-nya. Iya. Itu udah gampang kesana-sana. Udah 2 tahun pertama memang Adit ini susah banget gitu. Berdarah-darah, nangis-nangis, sampai gak bisa tidur. Itu udah dirasain. Tapi kalau kita udah tahu, oh begini caranya, oh begini style yang cocok, gampang untuk dapet UMR sambil tiduran tuh gampang. Gampang. Bisa emang betul. Trading bisa UMR bisa. Bisa, benar sih, benar. Tapi kebanyakan orang sekarang tuh dia tuh apa ya, nge-grow akunnya itu ataupun mendapatkan melipat gandakan akunnya itu dari cara apa ya, compounding. Itu saya nggak setuju compounding. Kayak misalnya gini loh. Kenapa sih lo gak setuju compounding? Bukan, maksudnya gini loh. Misalnya modal $100, besok harus dapetin $10. Misalnya, nah besok dapetin lagi nih harus dapat lebih dari $20, berarti $30, terus besokannya nge-grow lagi. Itu nggak setuju saya. Jadi agak berat gitu kan. Greedy gak sih itu jadinya? Iya. Berarti strateginya apa sih kalau untuk di forex ya? Gue nggak di forex ya masalahnya, cuman gue pernah sempet lah. Kalau untuk di forex sendiri tuh gimana strategi untuk menggulung-gulung? Katanya compound itu salah. Salah banget menurut saya. Itu maksud saya. Jadi kalau bisa tuh komit sama persentase aja. Misalnya lu sebulan ini lu profit kayak lu modal $100 ataupun taruhlah $14.000 lah, taruhlah. Kecil banget itu kalau $100 kecil kan nggak bisa ngitung ya saya. $1.000 lu tuh cuma dapetin per hari berapa? 5% kah? 3% kah? Itu tetap komit selama sebulan ataupun jangan sampai punya mindset kayak compound kayak modal $1.000 harus dapetin besok $100, besok harus dapetin $300. Itu kan double. Dan itu lebih greedy dan kita Berarti itu ngitungnya cuma profit. Loh bener loh. Itu kan dihitung cuma profit sama orang-orang yang di jurnal mereka tuh. Kan sering banget muncul kan di jurnal. Cuma itu kan dihitung cuma profit. Ada batasan ruginya nggak ada kan. Nah itu yang kita antisipasi gimana caranya kita mengatur risknya. Jangan sampai melebihi batasnya reward kan gitu. Kalau saya pribadi gitu sih. Risk saya 3%, reward saya 5% minimal, tapi kadang 10%, kadang 20%. Itu kan jam terbang. Kan gitu. Kalau yang di TikTok ataupun yang di jurnal itu nggak ada itu batasan risknya berapa. Makanya sistem kompon itu saya nggak setuju di forex itu. Modal Karena dia $1.000 biasanya beda hari lotnya beda juga kan? beda juga berarti kalau kayak gitu dong. Itu nggak komit. Emang market punya lu terus? Enggak, yang ada kayak gini. Sehari profit sekalinya loss abis. Habis lah pastilah. Karena kan itu kan lotnya overload. Overload. Ada juga nih orang yang baru pertama gitu ya. Dia tuh profit sedikit, dia digulung-gulung terus. Setuju nggak? Jadi nggak ngambil inilah, nggak ngambil profit gitu. Jadi profitnya digulung-gulung terus gitu buat modal. Di terus-terusin gitu. Setuju juga sih saya sih. Karena ditarik harian pun juga nggak baik menurut saya. Karena takut timbulnya rasa apa ya, nggak bersyukur. Satu nggak bersyukur kayak dia udah narik nih. Terus ngeliat saldo dia tuh awal masih utuh nih. Nah itu akhirnya diterusin lagi. Berharap lagi gitu, greedy. Betul. Gitu. Kalau misalnya nggak ditarik tuh dia punya mindset kayak apa ya, dia punya pikiran udah deh target harian gue udah cukup deh, udah deh besok lagi Ya gitu ambil loh. ininya ya, ambil sesuai perhitungannya ya gitu ya. Gitu. Berarti seberapa penting sih trading plan? Karena ada yang nggak punya trading plan loh. Penting banget sih menurut saya. Sangat-sangat penting ya. Sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan trading plan itu digabungin ataupun dikombin sama jam terbang juga sih. Trading plannya misalnya untuk pemula ya gini punya trading, pasti punya trading plan lah, pasti. Cuma kan semakin seiring waktu berjalan kan lu pasti ya keasah kan ilmu dan semua apa yang lu punya kan. Itu kan bisa lu tambah dan bisa mendaki lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya trader sendiri ya, trader ini kan pasti kalian berdua kan jam terbangnya udah ya siapa sih yang nggak tahu gitu kan, jam terbangnya udah 3 tahun ke atas lebih lah ya. Nah, apa namanya? Ada nggak sih kesalahan yang kalian berdua lakuin di 1 atau 3 tahun pertama gitu? Biar teman-teman bisa loncatin gitu loh. Ada nggak? Coba mulai dari lu dulu, boleh deh. Yuk. Kalau loncatin sih kayak enggak ya. Mungkin mereka pasti bakal ngerasain juga apa yang kita rasain dulu pasti itu. Dan kalau kita nggak kapok kita nggak bisa menjaga mental. Berarti separah itu market ya? Jadi mesti kapok dulu. Jadi ya sama hal kayak gitu. Dulu pernah gue withdraw tuh per hari ya. Udah dapat segini, gue withdraw, gabut. Trading lagi, MC. Itu yang saya bilang maksudnya kayak gitu. Jadi untuk yang itu ditarik tuh nggak baik juga untuk perharian. Takutnya nggak bersyukur muncul dan akhirnya malah paling dia. Nah, solusinya tuh apa sih?
solusinya nggak ada, manusianya sendiri. Tergantung Jadi, manusianya. Balik lagi. Iya, misalnya dia modal kan $1.000, dapetin profit komitnya berapa kira-kira? $10 kan berarti kan berapa? 1% ataupun 1% berarti ya, 1% dari modal itu kan? Ya udah cukup itu kan. Besokannya next lagi, dapetin $10 lagi, jangan pernah bertambah. Maksudnya yang itu, jangan pernah sistem kompon, jangan pernah nambah. Itu nggak setuju saya. Besokannya jangan $20, jangan 30, itu jangan. Besokannya $10 lagi, komit sama persentase. Karena kalau kita komit sama persentase, kehitungan risknya juga kita bakal komit dan itu gampang. Gitu. Oh berarti kalau misal kita balik lagi ke influencer ya, berarti influencer ini khususnya apa namanya influencer keuangan lah ya, yang kita tahu ya, yang ada di industri ini gitu. Ada juga nih yang memanfaatkan sebagai bahan eksploitasi, ya. Ada juga yang ngomongnya kayak gitu. Ini agak kontroversi karena memang gue juga sepakat banget, gue pengen memberantas orang-orang kayak gitu. Karena menurut gue, misal gue tuh pernah masuk kelas yang harganya 300.000 sampai 5 juta ya. Seminar doang sekali 5 juta. Sama aja. Maksud gue gini loh. Gue gak masalah bayar segitu gitu kan. Cuman intinya ilmu yang lu kasih sepadan gak sih? Contoh misal lu masuk kelas yang harganya 10 juta, lu diajar siapa? Backgroundnya lu diajar, backgroundnya tahu lah ya, apakah dia punya sertifikasi misal segala macam gitu kan. Nah jam terbangnya yang tadi lu bilang ya, jam terbangnya harus sudah tinggi lah. Nah jadi yang mau gue tanyain ini adalah pandangan lu tentang influencer yang memanfaatkan ya menjadi edukator keuangan, itu mengeksploitasi audiensnya atau followersnya, itu gimana sih pandangan lu? Pandangan lu gimana? Coba lu Bang Jeb. Karena ada ini beneran, ini real loh, ada loh. Beneran ada loh yang eksploitasi beneran. Ya goblok juga sih itu. Ampas juga, udah ampas lah, ampas kayak gitu lah. Nah, jadi semua tuh balik lagi ke manusianya dan orang tersebut. Karena kalau nggak ada pengarah, nggak mungkin ada orang yang datang dong kan gitu. Semua kan tergantung dianya. Dan Jadi, tujuan dia apa juga bikin kayak gitu. Ya kalau emang nggak punya ilmu ya nggak usah lah. Jangan sosokan lah gitu kan. Dan orang ini sebenarnya juga harus tahu jejak digital dan track recordnya yang tadi gue bilang. Misalnya kayak Timothy buka kelas, Timothy 17 juta, nggak masalah menurut gue. Iya, betul, Karena betul. ilmu tuh mahal bro. Beneran, kencing aja bayar. Iya. Sekolah aja bayar. Lah itu mau gratis, mati aja. Nggak ada bro, apalagi 2024. Iya. Nggak ada. Nggak apa-apa bayar, nggak apa-apa, itu kan ilmu. Sekiranya itu oke dan sekiranya itu sepadan sama apa yang lu pengen dapetin, ya hajar aja. Saya tuh gitu. Saya belajar sampai 10 juta saya pernah. Gitu, belajar marketing saya 10 juta. Belajar ini saya Google Ads dulu hampir 20 juta. Saya itu belajar trading saya pernah 3 juta dia. Itu banyak. Dan itu kan apa ya? Ilmu yang kita dapetin sekiranya oke ya ambil, kalau nggak oke tinggalin, kan gitu aja sih. Berarti itu salah ya, balik lagi ya. Oke. Untuk menghindarinya dicek lagi. Track record. Track record ya. Iya, track jangan sampai recordnya. kayak saya dulu gitu kan, yang mentang-mentang lihat dia korban flexing gitu kan ya. Oke banget nih pas saya masuk, nggak ada Iya. apa-apanya. Tapi orang tuh kadang nggak bisa bedain mana yang flexing, mana yang ini loh, yang bangga sama dirinya sendiri. Emang salah ya? Kan nggak salah. Nggak salah. Dulunya naik beca terus, tiba-tiba punya BMW, Oh, iya. gimana? Betul. Kalau dia nggak bisa bedain, bodoh juga Iya, dia. udah mati aja lah. Oke, yang terakhir buat pesan-pesan teman-teman, gimana nih? Kalian kan role model nih, teman-teman di rumah nih ya. Pesan-pesan buat orang-orang gimana sih, orang-orang yang mau masuk trading ataukah udah jangan trading, lebih baik cari yang lain aja. Boleh nggak lu sharing gitu? Sekalian tamparan kerasnya gitu loh. Harus kapok dulu kan tadi. Siap nggak kapoknya? Apa ya? Jadi kalau untuk pesan-pesan dari gua buat trader pemula atau orang yang baru mau terjun dalam dunia trading, treat trading itu seperti bisnis. Jadi pikirkan dulu resikonya, baru pikirkan profitnya. Nah, karena resikonya yang kita pikirkan dulu, nah kita harus bisa meminimalisir resiko itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara belajar, cari ilmu yang banyak, jam terbang, pelajari tentang money management, resiko mental dan segala macam gitu. Jadi jangan FOMO, jangan cuma ngelihat orang lihat enak ya trading itu mudah. Ya lu kalau ngelihat Bang Japs itu trading itu mudah ya karena dia udah punya formulanya. Iya. Karena dia udah lewatin jam terbang yang banyak. Dan untuk dapetin formula itu bukan 1 atau 3 tahun ya. Iya, pakai jam terbang. Iya, kayak gitu. Jadi kalau orang pemula enak ya trading gampang banget. Ya lu gampang lihat orang yang profesional. Iya, ya kan? Ya jadi kita tradingnya gampang.
lu kalau misalkan masih pemula ya belajar dulu aja gitu. Buat lu gimana nih Bang? Ya kalau buat saya ya semangat terus aja lah, karena nggak ada yang instan satu, dan pahit pasti gitu kan Iya, ya. iya. Tapi percaya lah, kalau kita tekun sama dunia ataupun tekun sama bidang yang kita tuju, pasti goals. Dan satu lagi ya untuk masalah strategi, sebenarnya orang-orang ini pada bisa sih. Bisa kayak anak-anak yang pada margin call ini sebenarnya dia bisa trading dan jago sebenarnya. Dan nggak butuh 3 tahun, kayak saya nggak butuh 2 tahun, karena tiap manusia kan punya kapasitas otaknya masing-masing. Benar. Toh bisa melebihi dan bisa mengurai kan. Jadi saya nggak tahu untuk kapasitas dia tiba-tiba bisa sebulan jago kan, nggak ada salahnya bro. Iya. Ya kan mencoba. Tapi coba dah, jangan terlalu banget greedy satu gitu kan ya, FOMO gitu. Lebih greedy sih ya, bukan FOMO ya, lebih ke greedy ya. Kayak dia tuh terlalu banyak strategi, terlalu percaya diri, akhirnya dia in di market, dia maunya profit, realnya nggak profit gitu kan. Iya. Jangan kayak gitulah. Jadi tetap aja lah, semangat lah. Saran saya itu aja sih. Dan mungkin untuk gue saranin untuk lo yang mau mulai trading gitu, belajar dulu lah, minimal belajar dulu. Gue 1 tahun atau 2 tahun pertama juga bakar duit dulu kok ya, nggak langsung beli ini beli itu beli ini. Dan buat teman-teman yang sangkanya kalau influencer trading gitu, influencer keuangan itu banyak yang flexing, nggak ada yang tahu bro perjalanan hidupnya bagaimana. Yang tadinya cuma makan tahu tempe tiba-tiba makan steak Wagyu A5, masa iya cuman diam-diam aja. Iya. Jadi oke, thank you.